belum seberapa panasnya dunia, tapi beda dengan akhirat lebih panas nek wong sing boten gadhahi iman. Maka nek wong iman iku nang dunya mau cerdas. Terus wong iman itu cerdas. Napa cerdasnya? Dia mampu bahasa ini apa? Dia sampai mengolah hidup yang sesaat ini. Bapak Ibu, wong urip itu dalem napa? Mboten? Tiang desa itu suwe apa sejarah Bu, Pak? Hanya sementara apa? Kata-katanya apa nek? Mampir kok ngombe. Berarti kan duh gak ada ibu tak ada ibu. Mampir ngombe itu ya Allah. Tapi pun telas kalau ngomong gitu. Cek nanti barang mampir ngombe. Nanti ganjarannya pakai bicara mampir ngombe. Bapak Ibu mampir ngombe. Ini mampir ngombe kan cuma kata suci Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ada ini hidup loh Pak. Sambung, mabuk. Alhamdulillah. Hidup yang sesaat, hidup yang sekejap untuk hidup yang panjang. Besok kita akan hidup yang abad dan abada. Lawas sehingga akan pulang lagi ke dunia yang kunci. Hidup niku bukan untuk hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu oleh jorek apa dimati? Bapak Ibu tiang oleh dipunggih oleh dimati Bapak Ibu. Perhatian hidup yang sebenarnya hidupnya yang kenairan. Jadi uang suki, uang mahyanya lan oleh kita, uang mati lan mati kita nikulil lagi kagungan Gusti Allah Rabbil Alamina kang mengirani wong alam kabeh. Niki aslinya hidup kita dulu. Jadi hidup bukan untuk hidup tapi untuk Allah. Kita hidupnya untuk Allah. Kita ngaji untuk Allah, kita sholat untuk Allah. Bapak Ibu, kok keroyono ya? Napa biasa iki keroyono? Wow, jam kalis seprapat kula pun keroyono saking yo bismillah. Pokoke kangge asar betul. Padahal tebing di jalan Ludian yang niku kilometer 4. Wis panas, rasane ngantuk. Biar-biaran tapi keronyolan ini karena Allah Bapak Ibu, bukan karena Bapak Ibu. Karena saya dipanggil Allah, karena saya punya Allah, saya milik Allah, saya mau pengajiannya Allah. Inilah haji, bukan panggilan Allah, bukan panggilan Allah. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Inilah haji. Sama kok Bapak Ibu. Bapak Ibu hadir di sini karena panggilan Allah, bukan karena undangan. Ono sing diundang kadang ora teko, ono sing diundang kadang teko, ono sing diundang kadang ya ora teko. Kadang ora diundang teko. Wonten mboten iki? Mboten nggih. Mesti diundang sekali. Iki. Dan Bapak Ibu, yakinlah hidup bukan untuk mati Bapak Ibu. Bapak Ibu oleh kata iki mati nang ngewe. Bapak Ibu sang iki mati nang ngewe Pak. Bisa mati nang ngewe. Gimana? Memang Bapak mati tapi ada mati sapi ayam boten kan? Jadi bukan untuk mati, tetapi mati itu untuk hidup. Mohon maaf, kita mati itu untuk hidup, bukan untuk mati. Enak sekali kalau mati untuk mati. Lampung buat ayat. Dan jangan sampai Bapak Ibu, kita itu oleh nganggur kok dimati. Cinta sing takut mati. Bapak kalau dimati apa takut mati ya? Bapak berani mati apa takut mati oleh niku? Bu, takut mati apa berani mati?
malah dokter saya kira aneh. Sakit kanker, ginjal, cuci darah, dokter memangnya dokter itu terus sudah nggak punya sakit, maka ada dokter yang sakit-sakitan, wong sing biasa sing ora tau ngerti obat-obatan ora tau loro pisan kerokan mari inilah sakit. Dan jangan Bapak Ibu, mohon maaf, nggak boleh orang itu takut mati, dan nggak boleh uang urip niku cari mati. Wonten Bu mau nyari mati Bu? Bunuh diri. Ada nggak orang bunuh diri? Sang ini stres karena pinjol. Kertas pinjol betul ini. Dengan bagian tentang pinjol betul. Mohon maaf, saya itu lumayan dekat operator pinjol 500 orang Bapak Ibu. Kalau pengen pinjol itu mana sih operatornya? Operator kan? Sing duit triliunan. Jalan Kabupaten Bapak Ibu, kilometer 1,5 di Biru itu ada kantor yang kayak lorong besar, isinya berapa 500-an orang, mudah-mudahan ya ada anting-antingan, rambut yang merah, semuanya sangkanya kepada orang Biru. Ini jadi pabrik nopo. Loh, kok wonge akeh orang nomor sini? Ternyata niku operator pinjol yang ada di Jalan Kabupaten, yang satu Jogja aja yang sudah pinjol ratusan ribu, yang nggak disauri ribuan, yang tertangkap ribuan, yang bunuh diri banyak karena pinjol. Dan pinjol itu nggak usah pakai agunan. Arab 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, nggak usah pakai agunan. Pakainya apa Bapak Ibu? HP nih bapak bojone, anake, ponakane, nek kantor yo kanca-kancane dobeti kabeh pinjolnya. Jadi saya ditagih orang sing utang kanca-kancane sebab HP-ne mesti blokir. Maka stres, gimana ini? Nggak pernah nyauri mau sudah puluhan juta. Dan itu mana yang nggak bisa sauri 5 bulan, tadinya 1 juta, bisa 20 juta. Sehingga setelah ada pinjol, datang terus polisi hanya yang datang. Karena nggak berani dan nggak mampu nyauri. Ini ada di Jogja sudah parah. Ini pinjol, kok jadi pinjol sekarang? Nggak apa-apa, ini karena tadi takut mati atau berani mati. Dan jangan lupakan mati Bapak Ibu. Wong urip ojo ngasih lupa mati. Bapak Ibu lupa mati betul? Berarti mati betul? Kira-kira kapan? Malah Pak begini, supaya kalau sudah mati, semua itu mesti dulu. Berarti kan dulu bersama dulu. Memang ini masih punya mbakmu. Jadi jangan sampai kita itu lupa mati. Kalau uang kok lupa mati, kan beribadahnya bukan karena Allah. Dan juga kita itu seharusnya monggo Bapak Ibu, kita itu seorang iman, sudah pernah haji, sudah pernah umroh, sudah pernah lihat kebesaran Allah di Mekah, kebesaran Allah di Madinah. Maka kita seharusnya orang yang beriman itu harus rindu pada kematian. Rindu, tapi harus jalur. Bu, mau ibu pernah rindu kali bapak, bu? Ibu pernah rindu kali bapak? Nah, ibu dirindukan kali merindukan enak undi. Dirindukan apa rindu? Pak, misalnya bapak kerja di Jakarta, ini seorang bulan betul langsung betul butuh kilo seminggu bapak sama ibu. Bapak yo rindu, ibu yo ora tahu turun nek galu ilfatil pun terus. Jadi kita itu orang iman, rindu kematian ya Allah. Kapan engkau jemput, saya siap ya Allah. Karena kematian itu sejatinya adalah pintu surgaku ya Allah. Pintu surga Bapak Ibu. Uang orang bakal pintu surga nek orang mati sih. Uang orang bakal pintu surga nek enggak mati dulu. Maka Bapak Ibu, mati ini bukan akhir cerita dalam kehidupan. Ternyata mati ini adalah menjadi awal cerita yang panjang setelah kita mati. Mohon maaf,
nang dunya niku wonten cuma kalih alam. Setunggal alam kandungan, nomor kalih alam dunya. Bapak Ibu pun nate alam kandungan. Kira-kira enak boten? Sumber panas. Enak dan alam kandungan atau alam dunia? Kandungan. Panas ramakan. Langsung ikut ibu makan sate wong anak alhamdulillah ibu makan sate. Makan pokoknya bermaksud anaknya tiba-tiba. Kenapa kok anak lahir malah nangis orang dulu? Begitu lahir. Kira-kira seneng bapaknya, ibunya apa anaknya? Bapak ibu, anaknya kok nangis? Nek, tanda-tanda dong seneng nangis kamu guyu. Kenapa kok nangis? Saya kan dia butuh kan. Kenapa kok nangis bapak ibu? Kenapa kok bayi nangis? Habis dari alam kandungan yang gelap gulita, tapi saya tidak tahu apa-apa. Kemudian saya tahu apa-apa akan ada alam baka, alam yang bukan sebenarnya, tetapi akan merasakan berbagai macam ujian-ujian hidup. Ayo bapak ibu sekarang, maka dia nangis. Kemudian orang, kalau kita bisa meninggal, kira-kira yang nangis siapa? Keluarga. Bapak ibu nangis ya? Sing meninggal nangis terus Bu, nah meninggal itu saya senang kan? Bapak ibu Bu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak putu menangis, sedih kenapa ditinggal mbahnya. Tapi ternyata mbahnya itu tertawa senyum. Siapa yang meninggal senyum? Orang-orang yang punya iman, karena akan bertemu dengan Allah dan akan dimasukkan ke surganya. Maka tahapan alam akhirat lebih panjang daripada alam dunia. Alam dunia cuma dalam kandungan 9 bulan, kemudian lahir. Mohon maaf kalau ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira tahan berapa tahun? 90 lah ya. Dia 90 lah. Alhamdulillah, udah alhamdulillah. Hanya 90 tahun. Kalau di akhirat berapa tahun? Selamanya 1. Nah, itu namanya ketika saya musuh meninggal, bapak ibu semua meninggal, namanya yaumul akhir, meninggal yang lain doanya kita meninggal, kita akan dibawa ke alam kubur. Dibawa ke alam kubur, digotong. Sekarang pakai gotongan atau pakai mobil ambulan? Kereta digeledah, kemudian kira-kira jenazahnya tahu nggak? Kalau saya sudah meninggal, tahu semuanya. Siapa yang tidak tahu? Siapa yang lagi tahu? Jadi di alam kubur ini paling awal adalah merupakan gerbang pintu akhirat. Di tahapan inilah Bapak Ibu percaya bahwa ketika di alam kubur, kemudian setelah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dipotong, kemudian dibawa ke masjid kalau mau disolati di masjid, kemudian setelah sholat dibawa ke kuburan, kemudian diuruki jangan-jangan diuruki rapat. Kemudian setelah itu semua orang keluar semuanya dari kuburan. Kira-kira Bapak punya tinggal di kuburan nanti akan ketemu malaikat munkar nakir. Dibangunkan apa dimatikan Bapak Ibu? Dibangunkan kembali. Kemudian setelah dibangunkan, kira-kira hati apa? Bapak Ibu menjadi aku mati, besok aku hidup bekal. Bekal ini apa Bapak Ibu? Kalau malaikat munkar nakir, Marrobuka. Kira-kira malaikat munkar nakir berdekat apa? Marrobuka. Sopo pengiran. Waman nabiuka. Sopo nabi. Waman kitabuka. Apa kitabmu? Waman
Kiblat apa kiblatmu? Kita ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Berarti mohon maaf, ketika kita itu meninggal kemudian di alam kubur, berarti kan akan ditemukan kembali Bapak Ibu. Berarti orang mati itu lama apa sebentar? Lama. Orang mati lama apa sebentar? Lama. Bu, mati itu misalnya matinya begini jam 12, meninggal jam 12, kemudian dimandikan, kemudian jam 10 pagi dimakamkan. Nah berarti mati itu dari jam berapa itu? Jam 12 sampai jam 10 berapa jam? Berapa? Jam 12 sampai jam 10? 10 jam. Kemudian dibawa ke kuburan. Setelah dikuburan nah, kemudian setelah dimakamkan sudah ditinggal pergi. Nah, kira-kira mati apa boleh dibuang ke kuburan itu? Ayo, mati. Lu ditakoni malaikat mati. Dihidupkan kembali enggak? Iya. Dibangkitkan kembali enggak? Iya. Yakin kan? Iya. Yakin Bapak yakin, kalau nggak yakin mati dulu enggak apa? Kalau Bapak nggak yakin mati juga ada malaikat enggak? Bapak Ibu yakin enggak ada malaikat Tuhan nanti? Yakin enggak kita hidupkan? Hei, asal begini, boleh mati. Aku nanti. Ya Allah, aku selalu bilang, Ibu tahu Bapak Ibu. Jadi jenazah itu dia setelah dibawa ke makam itu tahu, kemudian dimakamkan tahu, kemudian setelah semua yang ada pergi 7 langkah ya, 7 langkah dari kubur, datanglah 2 malaikat yang serem. Malaikat yang serem kemudian tadi bertanya, "Kowe sapa arane? Kowe sapa bisine? Sapa?" Semuanya sudah tahu. Kemudian kalau dia menjawabnya bagus semua, kira-kira suruh apa? Malaikat, ya sudah maksud ini tidur lagi, disuruh tidur, disuruh mendapatkan nikmat kubur. Kalau nggak bisa, mohon maaf, orang tahu sholat, orang tahu ngaji, kalau tahu berjudan terus, kalau bujuk wani, itu kan bujuk wani. Kira-kira malaikat jengkel berapa? Terus saya kalau bujuk wani, ibu kok wong itu kalau wong kok wani, kemudian meninggal, kemudian di alam kubur dibangunkan, kira-kira disiksa mboten? Ibu disiksa mboten? Nah disiksa mati apa deh? Urip, berarti ada siksa kubur mboten? Ada siksa kubur. Maka sampai kapan? Sampai kiamat. Disiksa terus, disiksa terus, disiksa. Subhanallah, siksa kubur itu lebih dahsyat daripada neraka. Dan siksa kubur sendirian. Ini ada anak yang soleh datang mendoakan, ini diringankan siksanya. Setiap malam Jumat ini ada cucunya doakan, diringankan siksanya. Ini namanya alam kubur. Maka ada yang kedua, besok setelah alam kubur semuanya ada yaumul ba'ats, yaitu alam kebangkitan. Semua orang kalau sudah kiamat dibangkitkan kembali kayak jamur di musim hujan. Ada nggak jamur di musim kemarau? Nggak ada. Pada muncul semua seluruh manusia dibangkitkan kembali menuju padang mahsyar. Bapak Ibu tahu padang mahsyar? Belum tahu. Ya oke, kita kasih tahu. Saya belum ada, saya sudah tahu. Padang mahsyar itu ada padang Arafah. Sudah tahu Bapak Ibu? Padang Arafahnya dunia itu besok adalah padang mahsyarnya akhirat. Semua orang tidak memakai apapun, hanya memakai iman yang ada dalam dada, takwa yang ada dalam ruh kita. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, dan manusia pertama hingga akhir semua kumpul di padang mahsyar. Mohon maaf, padang mahsyar itu mataharinya seberapa Bapak Ibu? Sejengkal. Mataharinya sejengkal. Kemudian ininya pakai apa Bapak Ibu? Pakai selopong tembaga. Jadi mataharinya satu jengkal, ininya bukan pakai karpet hijau, tapi pakai tembaga yang sangat panas. Gerok kuat betul Bapak Ibu. Siapa yang akan kuat di dalam padang mahsyar itu? Nggak ada kecuali orang-orang yang dapat syafaat itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dinaungi oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah memanggil ummati, ummati, umatku. Bendera
enak, karena yang pertama kali besok akan dihisab adalah umat Rasulullah, bukan umat Nabi Adam. Dihisab pertama. Malaikat Israel meniup sangkakala kedua, semuanya dibangunkan, dan ternyata kita sudah jumpa dan mahsyar yang sangat panas sekali. Tapi nggak usah khawatir, ketika kita menjadi umat Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena di pada masa ini butuh pertolongan, yaumul mahsyar. Yang ketiga itu yaumul mahsyar. Jadi kumpulnya seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai akhir zaman besok, semua dikumpulkan dan akan menerima catatan amal-amal baik. Bapak Ibu, besok tempat-tempat Bapak Ibu duduk di sini akan menjadikan saksi di hari kiamat bahwa pernah ngaji dalam keadaan panas dari luar, tapi sampai sini hilang panasnya karena ngaji. Jadi ngaji itu untuk menghilangkan panasnya kita, Bapak Ibu. Yang kalau tadi rasanya nggak enak, rasanya pokoknya hawanya nggak enak semuanya. Begitu ngaji dan mendengarkan tausiah, rasanya enak. Kok alhamdulillah aku bisa ngaji? Karena Allah akan menjadikan sakinatul qalbi, ketenangan dalam hati, Bapak Ibu. Setelah dibaca masyarakat semua dikumpulkan, maka ada namanya yang keempat, yaumul hisab. Dihisab, Bapak Ibu. Hisab itu apa artinya? Bukan apa bisa timbang orang rokok. Yang hisab apa artinya? Hari perhitungan, dihitung amalnya. Umat pertama yang hisab ternyata bukan Nabi Adam, umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada yaumul hisab itu seluruh anggota tubuh Bapak Ibu bersaksi. Matanya Bapak Ibu besok bersaksi. Bersaksi apa Bapak Ibu? Saya pernah malam-malam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal maut, Gusti Allah nyiptakan mati dulu Bapak Ibu, karena kita sebelum itu belum ada dulu. Alladzi khalaqal maut wal hayat, dan urip liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Arep bakal didelok karo Gusti Allah, endi wong sing akeh amale, endi wong sing sithik amale, endi wong sing akeh maksiate, endi wong sing akeh istighfar. Itu akan didelok kapan? Di yaumul hisab. Hisab itu banyak sekali, panjang sekali. Maka ada ayat yang menyatakan bahwa faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amal sak sithik cilik pun kelihatan Bapak Ibu. Bapak Ibu nek ngaji kaya gini kira-kira amal gede apa cilik? Bu, Ibu duduk di sini ngaji kalau Pak Sodikin, ku nek menurut Ibu golongan amal cilik apa gede? Gede. Sepiro gede? derek Jadi faman ya'mal misqala dzarratin, amal-amal sing cilik-cilik sing kayane ora dihitung kabeh Gusti Allah. Dihitung. Niki wonten malaikat sing tukang nyatat, malaikat sing tenang Bapak Ibu. Oke. Mohon update keluar dulu. Update keluar. Sebab wong ngaji ku golongane sing ketemu malaikat oke. Malaikat oke mencatat di sing mantuk. Dicatat Ibu. Di sing ngobrol. Di sing main HP jare Pak. Sri Purnomo. Walaupun dia ternyata HP-HP-an Pak, opo ternyata WA-WA-an kalau sing ado. Sing ceramah sapa Pak Saki misalnya. Di wong iki lho, ternyata meneng tapi HP-HP-an. Maka sedikit amalnya itu kalau Allah ridho iki swarga. Jadi amal
amal itu bukan dinilai banyak sedikitnya, tapi dinilai ridho dan tidaknya Allah. Jadi amalan ini jangan dianggap kecil. Loh, nek bapak ibu kok nganggap kecil, nek sudah nganggap besar. Ternyata ridhonya Allah itu di sini. Bapak ibu boleh ternyata gara-gara ngaji, bukan gara-gara haji. Tuh, mohon maaf, bapak ibu haji sudah berapa tahun kira-kira? Pak dia berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun ya, 8 tahun. Sudah 8 tahun ingat mabrurnya haji itu pas kurang haji atau setelah haji. Nah sekarang 8 tahun masih mabrur nggak kira-kira? Atau mabrur? Mabrur. Jadi kaya-kayanya pas haji lagi seminggu, sebulan mabrur. 8 tahun mabrur. Ya Allah, Bapak Ibu haji itu bukan masalah lama dan tidaknya. Bukan. Nah di awal pernah supaya mau mandi, nanti 10 tahun borong-borong tuh mau bagus surah mandi besi. Enggak. Jadi mabrur itu bukan masalah habis pulang dengan sudah lama Bapak Ibu. Jadi mabrur itu keistiqomahan kita. Seperti di Mekah, masih senang tahajud, masih senang baca Al-Quran, masih senang sholat jamaah. Kira-kira ibu masih senang sholat jamaah betul? Kira-kira sholat jamaah ini yang tertinggi saat dari ada apa saat dari koma? Ibu nih dari ada di masjid apa dari? Nek koma? Oh, nek tempat bu, nek bagi mungkin di sekamar kali bagio, sekamar, sepadonan, semasaan, senang majikan, sejaga-jagaran misalnya. Saya sama Pak Gio. Bu, kira-kira nek nang kok mangga wis ada salate ten pundi Bu? Lantaran wis sing nggon terminal iku lho. Sebab mboten saged nembus yen burung darat nyemek lho ya. Lha nek ten mriki Bu, wani kok berangkat Bu? Berangkat kok masih sak sope sop depan. Loh, ini haji mabrur. Jadi yang dinamakan mabrur itu yang bisa mengistiqomahkan sholatnya, mengistiqomahkan ngajinya, mengistiqomahkan dia membaca Al-Qur'annya tanya di Mekah. Maka haji mabrur itu bukan haji yang tambah kaya, bukan. Pak, ada haji mabrur apa itu haji malah kaya? Belum tentu. Tapi nilai ibadahnya, nilai istiqomah. Bu, istiqomah itu berat apa enteng? Berat apa enteng? Berat. Sehingga apa Bu? Istirahat. Jadi nek ibu pengen santai-santai, istirahat nonton, hajinya sudah kelas, sudah selesai Pak Haji. Saya mau istirahat aja. Kenapa? Pensiun hajinya. Ada pensiun haji? Pak sudah pensiun apa udah 5 tahun hajinya? Justru haji yang tambah lama dekat dengan Allah harus tambah istiqomah doanya, istiqomah ngajinya, istiqomah sholat jamaahnya. Itulah yang bisa mempertahankan haji mabrur, bukan masalah kaya dan tidaknya. Inilah besok yaumul hisab, Bapak Ibu semua dari mulai balik sampai mau meninggal semua dihitung sekecil apapun dihitung oleh Allah. Kemudian setelah yaumul hisab dihitung semua. Yang kelima ada yaumul mizan. Nah, yaumul mizan apa Bapak Ibu? Besok amalnya kita ditimbang oleh Allah. Seberat apapun amal kita akan ditimbang. Yang kalau beratnya amal baiknya banyak, nyeblung nang swarga. Nek amal sing elek kok luwih akeh, nyeblung nang neraka. Mohon maaf Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu nek ditimbang elek karo apike akeh ndine. Kok jujur men sih? Kok elek sih Bu? Ibu kan haji, sudah tahu ibadah di Mekah. Loh, kok kita kok rasanya nangkin duwe dosa akeh maneh? Sebab menungso orang sing mboten gadah dosa. Pasti wong niku gadah dosa. Mosok wong gadah dosa mlebu swarga. Mohon maaf Bapak Ibu, punya dosa enggak? Bapak-bapak gadah dosa mboten? Ada. Kira-kira nek dosa niku, wong nek dosa niku
tempatnya neraka nopo swarga. Rokok. Berarti Bapak Ibu neraka bisa. Nggih. Jujur. Ilahi rasulil firdausi ahla. Kata Abu Nawas. Wala aqwa ala naril jahim. Fahabbi taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil alim. Ya Allah, kula mboten kuat nek mlebu neraka. Kula mboten pantes nek mlebu swarga. Ora kuat mlebu neraka, ora mati. Bapak saya, bapak-bapak iki mlebu swarga ora pantes, mlebu neraka mboten kuat. Mboten kuat. Terus mlebu pundi? Ya Allah, kula neraka mesti ora kuat sebab tetesnya api neraka saja otaknya kita akan mendidih. Sampai saja mendidih otak. Maka kata Abu Nawas, ya Allah, saya nggak kuat lebu neraka, orang patung neraka. Maka ya Allah, saya ampunilah semua dosaku ya Allah. Ternyata lebu suatu Bapak Ibu bukan karena sholatnya, karena hajinya, tapi karena diampuninya oleh Allah Subhanahu. Maka jauh oke keok istighfar. Astaghfirullah. Bukan karena hajinya, tapi karena dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan Allah ridho kalau kita itu masuk surga. Maka Bapak Ibu, walaupun haji nggak usah tenang-tenang, santai aja, kayak nggak haji gitu, tapi badannya istiqomah aja. Jadi kalau haji nggak dipanggil haji kok marah, saya udah haji, masa nggak manggil haji? Lama haji itu 35 tahun sekarang, masa? Nah, kalau teman saya, kalau Pak sudah haji kan dipanggil Pak Haji, kalau Pak dipanggil Paku ya? Paku kan domro. Jadi kalau Pak Haji sudah haji dengan Pak Haji, kalau baru umrah dipanggil Paku. Oh, Paku umroh. Bukan Pak Haji dan Pak umroh. Itu tidak ada bedanya dengan yang tidak haji, tapi rajin masjid, rajin sholat jamaah subuh, rajin sholat jamaah isya, rajin sholat jamaah maghrib, semua itu kok rajin. Kata Rasulullah sama pahalanya sama haji. Jadi uangnya jamaah subuh sebab jamaah isya sebab, insya Allah ganjaran untuk boleh uang haji. Tapi nasi haji bakar belas orang awal masjid. Kira-kira mau betul ini, bisa juga masjid. Buat nonton pikok, maka Bapak Ibu, jangan sampai kita itu karena haji kita menjadikan sombong atau bahasa haji. Jangan. Haji ini ibadah yang Allah. Haji itu ibadah yang Allah tantang. Dengan harta kita, dengan istiqomah kita, dengan niat kita hanya kepada Allah, maka haji itu adalah hadiah dari Allah. Sudah haji. Setelah ditimbang, selesai kita ada lagi namanya Yaumus Shiratal Mustaqim. Apa Bapak Ibu? Hari apa ya? Hari yang sangat mengerikan. Yang itu kita akan melewati Sirat, jembatan menuju surga, antara surga dan neraka, yang mengatakan Siratal Mustaqim itu kecilnya seberapa? Rambut satu dibagi satu kecil. Bapak kira-kira bisa nggak melewati Siratal Mustaqim? Bu melewati Siratal Mustaqim? Melewati jembatan situ aja malah goyang-goyang takut. Apalagi Siratal nggak bisa kalau syarat akal Bapak Ibu. Tapi ketika kita punya amalan, mohon maaf, Bapak Ibu pernah lewat jembatan, lewat jalan tol? Itu jalan apa namanya? Jalan pintas, jalan tidak ada rambu-rambunya, naik ngawur mati, naik tetap istiqomah sampainya cepat.
mati lampu. Tapi ke surga ada jalan tol. Bapak Ibu, jalan tol ke surga ada. Jihad, bisa bilang terus. Oke, sangka kese. Hah? Saudara. Jihad, saudara. Apa? Amal soleh. Jihad, saudara, amal soleh. Ya, sholat, semuanya. Sholat. Ya, cari ilmu kayak gini. Nah, kalau berilmu udah nyari ilmu, terus apa? Sholawat. Jadi nanti bapak firman lagi. Zikir. Sabar. Ini ngaji tapi saya pikir malah bapak ibu. Apa? Istighfar. Korban untuk naik untuk dari ini kan. Korban sapi naik sapi betul. Bapak Ibu kemarin korban sapi apa unta? Sapi. Besok naik sapi ya? Naik sapi apa naik unta? Pak, saya sapi nggak bisa Pak, takut Pak, nanti kalau nggak ada pegangan malah berburu neraka Pak. Namanya sapi-sapi di Indonesia Pak. Bapak Ibu di surga, di surga jembatan yang menghubungkan antara neraka dan surga, manusia semuanya pasti akan naik ke situ. Baca surat Maryam ayat 71 nanti. Tulis. Baca surat Maryam ayat 71. Ingat itu. Maryam 71 itu kan nanti Bapak baca. Ya Allah, kita itu akan meniti jembatan Siratal Mustaqim yang kalau kita ada yang jalannya tertati-tati, ada yang sudah mau masuk surga, masuk neraka, ada yang jalannya itu mundur, ada yang jalannya kayak kilat, sudah masuk surga, ada yang jalannya santai kayak jalan kaki itu, ada yang jalannya ngesot, ada yang jalannya kepalanya di bawah, ya bermacam-macam amalan. Maka tadi amalnya Bapak sebutkan itu akan membawa cepat dan tidaknya masuk surga. Maka amal-amal bermacam-macam Bapak Ibu yang lakukan inilah yang disebutkan untuk meniti jembatan Siratal Mustaqim. Yang tujuh Bapak Ibu, kalau sudah jembatan Siratal Mustaqim namanya yaumul jazaa. Apa namanya yaumul jazaa? Apa namanya? Yaitu hari pembalasan. Manusia akan menerima balasan-balasan amal, segala amal akan diterima di saat mau meniti Siratal Mustaqim. Balasan diberikan sesuai porsinya, tanpa ada luput, tanpa ada salah memberikannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, besok kita akan meniti Siratal Mustaqim dengan jalan yang macam-macam. Pada hari itu kami melihat tiap-tiap umat dipanggil, dan semua umat dipanggil semuanya untuk melihat buku amal kita, dilihatkan amalan-amalan kita. Pada hari itu semua balasan diserahkan, ini amal baiknya waktu. Kalau sudah itu baru kita suarakan dan rokok. Maka ternyata hari yang harus kita lakukan besok. Sekarang lahir di alam kandungan, kemudian lahir, kemudian di alam dunia, dua alam saja. Tapi besok ketika diangkat berapa Bapak Ibu? Ada 7 alam. Alam kubur, alam mahsyar, alam sirat, alam barzah, semuanya itulah bukan ribuan tahun Bapak Ibu, berjuta-juta tahun besok. Maka mari Bapak Ibu, kita itu cuma mampir lagi. Orang yang beriman itu bagaimana? Orang yang bisa menata hidupnya. Ada 7 perkara yang kalau kita lakukan, hidup kita akan nikmat. Apa? Kata Rasulullah, sunnah Rasulullah yang harus kita hukumi. Bapak Ibu tahu hukumi? Tahu. Hukumi itu beda. Jadi kalau dihukumi dengan dipegang beda ya? Ada 7 perkara yang harus dihukumi. Dihukumi itu apa? Dimasukkan dalam hati, dilakukan dalam
kegiatan setiap saat kehidupan yang dipegang dihukumi dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita disuruh istiqomah sholat tahajud, karena sholat tahajud itu akan menjadikan sinar kita di alam kubur. Tuh di alam kubur aja udah bersinar. Karena apa? Sholat tahajud. Karena kemuliaan seseorang ini karena tahajudnya. Tahajud itu pengaruh sangat kemuliaan. Tahajud itu pengaruh Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Darajatnya diangkat itu pengaruh tahajud. Yang kedua Bapak Ibu, wong sing seneng maca Al-Qur'an. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kata Allah gara-gara Al-Qur'an ini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wong beriman, wong iman itu nek mendengar ayat-ayat Allah Al-Qur'an wajilat qulubuhum, atine gemetar. Bapak Ibu artinya gemetar atau malah apa itu? Bapak Ibu artinya gemetar atau malah ngantuk? Apa malah cuek? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, misalnya wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Imannya akan diangkat oleh Allah. Imannya itu akan disempurnakan Bapak Ibu. Sebab wong niku iman niku kadang naik kadang turun. Mohon maaf, sore hari ini Bapak Ibu, Ibu terutama imannya kasih turun atau naik. Bu, ini sonten menika, Ibu kan hawanya panas nang ndowo kayak apa tadi? Jam pagi, jam 10, jam 11 mau ke sini, itu imannya naik, enggak mau ke sini, mau ke sini. Lagi turun apa lagi naik? Lagi turun tadi belum ke sini. Begitu sampai sini, duduk ngaji sama Pak Sodikin. Sekarang naik apa turun? Naik ke mana? Imannya mana Pak? Naik ke masjid. Ini lagi naik Bu Pak. Jadi Bapak Ibu hawanya enak. Tadi perjalanan tadi hilang semua Bapak Ibu. Tadi panasnya tadi saya. Padahal tadi saya sudah penjabaran juga. Ada teman sekolah di Al-Azhar hajatan punya mantu saya tadi tidak paham. Dan ini kemudian lagi, tapi kan semangat nggak mengaruh. Padahal panas dan juga itu panas. Tapi tadi itu rasanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya apa-apa. Sampai sini Pak, nikmat. Sekarang jadi nikmat. Kenapa? Wajilat qulubuhum, ada ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan. Maka ayo Bapak Ibu senang baca Al-Qur'an. Yang ketiga, jangan meninggalkan masjid. Ini kan bukan kalau Siratal Mustaqim tadi. Jadi sunnah Rasulullah, jangan tinggalkan masjid Bapak Ibu. Masjid ini adalah baiti jannati kita. Masjid ini adalah safinatun najah Bu. Pak, tahu safinatun najah artinya? Ini Bapak lagi naik apa ini? Safinah. Safinah itu artinya apa? Perahu. Najah. Keselamatan. Jadi Bapak Ibu hari ini, sore ini masih di perahunya Allah yang nanti akan bahkan selamatkan Bapak Ibu. Yakin nggak kalau Bapak Ibu di masjid kali ini selamat besok? Malah celaka apa selamat? Selamat. Inilah uang sing nang masjid akan Allah naungi. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Uang sing gelem memakmurkan masjid niku besok di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah. Jadi termasuk 7 golongan sing besok dinaungi di hari kiamat di padang mahsyar. Wong sing atine ana nang masjid. Nek nang masjid ku atine adem. Nek nang masjid ku atine tenang. Nek kayak ini tuh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nek Islam masjid tenang. Walaupun kamu jam 5 kurang 20, padahal jam 3. Waduh ini jam berapa nanti ramai? Atau 5 menit lagi? Kelamaan
sebentar belum selesai. Nah inilah saya. Nah ngaji kelaran waktu, nah urung rampung lo eman. Ayo dari mana yang tidak tahu saya. Yang keempat, apa Bapak Ibu yang keempat? Yang sunnah Rasul, yaitu jaga sholat duha. Awas jangan meremehkan sholat duha. Karena sholat duha ini adalah kunci pembuka rezeki dari Allah. Wong sing seneng sholat duha Bapak Ibu, niku kunci sudah punya, tinggal dibuka sama Allah. Mohon maaf, rezeki bukan hanya uang. Rezeki yang sesungguhnya adalah sakinah, ketenangan hati, hidupnya berkah, anak-anaknya soleh-solehah, nyambut gawe tenang, putune soleh, istrinya solehah, suaminya soleh, uripe adem, ayu, tentrem, tidak tumbuh. Inilah rezeki dari Allah. Jadi bukan uang toh, uang hanya sebagai 1000, bukan 1 dari 1000 adalah uang. Maka ayo Bapak Ibu dawamkan. Apa dawamkan rutinkan sholat duha. Mohon maaf saya ya Allah kalau ketinggalan sholat duha saya marah. Saya ke kantor itu pertama kali saya sholat duha. Ya belum sampai kantor saya tutup pintu, saya buka sajadah dan 4 rakaat. Kenapa? Karena nanti kalau saya kan ngajar, saya kan guru, saya guru Al-Azhar. Guru Al-Azhar, Bapak Ibu pernah ke Gaping? Gaping yang Al-Azhar jumur sekali itu loh. Yang 10 lantai besok ada 3 lantai. Sekarang yang tower 2 sudah 5 lantai. Jadi besok ada Al-Azhar yang di Gaping itu ada 3 tower 10 lantai semuanya. Dan itu untuk orang-orang hafid Quran. Besok akan didirikan pesantren khusus hafid Al-Quran dan gratis. Jadi jangan dianggap mahal. Mahal kan bayarnya, tapi yang hafid Al-Quran digratiskan Pak. Dan besok di situ menjadi power Islam di Jogja. Jadi Al-Azhar menjadi power kekuatan Islam di Jogja, yaitu di Al-Azhar. Nah saya ngajar di situ. Ingat Al-Azhar besar bukan karena dunia yang bagus, karena masih ada guru-gurunya yang sholat tahajud, guru-gurunya yang sholat duha, guru-gurunya yang puasa Senin Kemis, ada yang puasa gabung, ada yang hafid Al-Quran. Banyak hafid teman-teman saya itu hafal Al-Quran 30 juz. Oleh ibu bapak berapa juz? Juz 3.